Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirmardiana, saya dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Outline pemaparan pada kesempatan ini adalah saya ingin memaparkan mata kuliah Sistem Enterprise dengan kode mata kuliah ISC 11G3 dengan bobot 3 SKS yang mencangkup DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun outline pada pemaparan kali ini adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, metode pembelajaran, yang kelima adalah sistem penilaian atau assessment, dan yang terakhir adalah proses pengajaran. Nah, yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang saya akan ambil sebagai contoh pada bidang pengajaran. Nah, mata kuliah Sistem Enterprise memberikan pengetahuan best practice mengenai yang pertama, penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi. Yang kedua, integrasi sistem untuk memberikan daya saing bisnis. Yang ketiga, pengelolaan organisasi, proses, dan teknologi informasi untuk keberlangsungan bisnis. Serta yang keempat adalah mempelajari proses bisnis modul yang ada pada Enterprise Resource Planning, seperti Sales and Marketing, Supply Chain Management, Accounting and Financial, serta Human Resource, dan beberapa modul lain yang berguna dalam operasional organisasi. Selanjutnya adalah materi perkuliahan. Adapun study plan pada mata kuliah Sistem Enterprise ini terbagi menjadi 14 pertemuan ditambah UTS dan ujian akhir semester. Untuk minggu pertama sampai minggu ke-7, metode pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran, kuliah, dan diskusi. Adapun materinya adalah untuk minggu pertama, pengantar sistem enterprise dan teknologi informasi. Untuk minggu kedua, mengenai proses bisnis, fungsi bisnis, dan kaitannya dengan ERP. Untuk minggu ketiga, materinya adalah sistem enterprise dan implementasi ERP untuk daya saing bisnis. Untuk minggu keempat, yaitu people and organization. Untuk minggu kelima, silo fungsional, ERP, dan integrasi sistem. Untuk minggu selanjutnya, yaitu minggu ke-6, mengenai proses bisnis, proses pemasaran penjualan pada ERP. Sudah masuk modul-modul yang ada pada ERP. Untuk minggu ke-7, proses bisnis, sales, distribusi, dan CRM pada ERP. Serta pertemuan selanjutnya yaitu ujian tengah semester atau evaluasi. Untuk minggu ke-8, metode pembelajaran masih dilakukan secara kuliah dan diskusi dengan materi proses bisnis modul manajemen rantai pasok pada Enterprise Resource Planning. Untuk minggu ke-9, metode pembelajaran kuliah dan diskusi dengan materi proses bisnis perencanaan produksi pada ERP. Nah, untuk minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-14 dilakukan metode pembelajaran yaitu dengan cara kuliah, responsi, dan tutorial dengan materi proses bisnis akuntansi pada ERP 1, lalu proses bisnis akuntansi pada ERP 2 pada minggu ke-10 dan ke-11. Untuk minggu ke-12, materinya yaitu proses bisnis Human Resource Management. Jadi masih masuk ke modul-modul yang ada pada Enterprise Resource Planning. Serta minggu ke-13 dan 14 materinya yaitu mengimplementasikan dan mengintegrasikan Enterprise Resource Planning. Jadi mengintegrasikan dari beberapa modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Serta yang terakhir adalah ujian akhir semester atau evaluasi.
Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah Enterprise System for Management Second Edition, buku dari Motiwala LF Thompson. Lalu yang kedua adalah Concept in Enterprise Resource Planning Fourth Edition, bukunya Mong E. Wagner tahun 2013. Dan yang terakhir adalah Manajemen Rantai Pasok I. Pujawan tahun 2017. Setelah itu, adapun CPMK dari mata kuliah Sistem Enterprise ini, yaitu untuk CPMK 1, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem enterprise, fungsi bisnis, serta sistem informasi yang mendukung proses bisnis. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan integrasi bisnis dan sistem informasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk CPMK 3, mampu menguraikan proses bisnis modul-modul yang ada dalam sistem ERP. Untuk CPMK 4, mampu mengimplementasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Di sini case-case yang diambil oleh mahasiswa nantinya. Untuk CPMK 5, mahasiswa mampu mengkonfigurasi dan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, selanjutnya metode dan komponen penilaian pada mata kuliah ini. Untuk metode pembelajaran dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Untuk bentuk pembelajaran ada kuliah, ceramah, diskusi, responsi, dan tutorial, serta penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Untuk penilaian, dari teknik penilaian ada tes tertulis dan non-tes assignment. Untuk bentuk tes tertulis terdiri dari kuis dan UTS. Untuk bentuk non-tes terdiri dari penugasan mandiri dan presentasi kelompok. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah Sistem Enterprise ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama tugas dengan poin 35%, yang kedua UTS dengan poin 30%, serta UAS dengan poin 35% dengan total 100%. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan salah satu video pengajaran, salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sistem Enterprise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pada pertemuan kedua kali ini di mata kuliah Sistem Enterprise, kita akan membahas mengenai proses bisnis dan fungsi bisnis ya. Sebelumnya teman-teman masih ingat untuk pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang apa materinya? Ada yang masih ingat? Mengenai sistem enterprise, Bu, sama ERP. Oke, benar ya. Jadi kemarin kita sudah di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai sistem enterprise, lalu kaitannya juga dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, sistem enterprise itu sistem-sistem yang digunakan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi komponennya ada apa aja kemarin? Ada software gitu ya, hardware, lalu ada people yang berkaitan dengan sistem tersebut.
Nah, sebelum masuk ke ERP, kita harus belajar proses bisnis dan fungsi bisnis dulu. Jadi ini pertemuan kedua sesuai dengan RPS yang kemarin sudah saya share ya, sudah saya bagikan dan bisa dilihat di e-learning. Nah, yang pertama proses bisnis. Mungkin dari sini teman-teman ada yang pernah mendengar kata-kata proses bisnis atau yang tahu kira-kira proses bisnis itu berkaitan dengan apa sih? Teman-teman ada yang tahu mungkin? Kalau yang terbaru ini cuman hadir di kecamatan, lalu isi formulir. Formulirnya juga lewat web. Habis itu soal foto udah langsung jadi. Sekarang kan itu ya, apa KTP-nya KTP eKTP. Oh, berarti langsung jadi gitu ya? Iya. Oke, berarti langsung di tempat itu atau harus mengambil beberapa saat gitu? Enggak ya? Langsung, tapi kalau dulu ngambil di kecamatan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nida Hanifa. Oke. Nah, di situ ada unsur proses bisnis ya atau serangkaian aktivitasnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini contoh proses bisnis. Di sini proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini maksudnya apa? Mengkoordinasikan proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau tadi kita untuk mencapai tujuan gitu ya. Tujuannya apa ya? Membuat KTP. Nah, di sini contohnya ketika kita memesan sesuatu sampai bagaimana sih kita mendapatkan sesuatu itu, barang itu sampai ke kita, sampai ke delivery contohnya gitu. Contohnya, kalau misalkan kita pesen barang di e-commerce gitu ya, kan kita harus sign up dulu, kita harus punya akun dulu di account e-commerce tersebut gitu kan. Terus kita bisa memilih barang dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh proses bisnis simple ya. Di sini bagaimana cara suatu produk itu masuk ke penjualan sampai dengan ke delivery. Nah, di sebelah kiri di sini ada kotak-kotak yang berwarna merah ya. Nah, di sini ada kotak-kotak yang berwarna merah. Nah, di sini ada penjualan, kasir atau keuangan, dan di sini ada produksi. Nah, di sebelah kiri di sini adalah bagian-bagian yang menangani aktivitas di sebelah kanannya. Nah, kalau aktivitasnya apa? Penjualan ya di sini aktivitasnya membuat pesanan. Aktivitas selanjutnya apa? Memasukkan pesanan. Nah, di sini aktivitas-aktivitas ini berada pada divisi penjualan atau fungsi bisnis penjualan gitu. Nah, di sini alurnya apa? Yang pertama kita membuat pesanan, lalu memasukkan pesanan. Setelah pesanan masuk, di sini di bagian keuangan, apakah nanti pembayarannya secara kredit atau langsung lunas? Nah, nanti kalau misalkan kredit harus ada approval, bahkan sudah lunas pun ada approval gitu ya. Nah, terus di sini juga membuat tagihan. Kalau misalkan sudah oke, sudah approval, di sini menyiapkan produk sampai akhirnya ke delivery. Nah, di sini ada bagiannya sendiri. Nah, gitu. Itu ya. Jadi ini serangkaian proses, contoh serangkaian proses gitu ya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada karakteristik proses bisnis. Nah, yang pertama adalah terstruktur. Terstruktur itu apa? Di sini biasanya terdiri dari beberapa tahapan atau proses. Jadi terstruktur, habis proses A, proses B. Kalau proses B itu tidak akan terjadi ketika proses A selesai gitu. Jadi kita nggak bisa lompat-lompat gitu. Jadi ada proses bisnis yang sudah terstruktur, langkah-langkahnya sudah jelas gitu ya. Kayak tadi kita membuat KTP tadi ya, harus ke RT, harus ke RW, nggak bisa langsung ke kecamatan. Nah, karena itu memang aktivitasnya gitu ya. Nah, itu namanya terstruktur. Yang kedua itu ada tujuan. Setiap proses bisnis pasti memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan apa? Tujuan yang ingin dicapai. Kalau tadi membuat KTP tujuannya apa ya? Tujuannya apa ya? KTP itu kita ingin punya KTP gitu, membuat KTP. Syaratnya apa? Syaratnya harus sudah berumur 17 tahun misalkan kayak gitu. Itu ya. Terus di sini ada input dan outputnya. Proses bisnis menggunakan input tuh masukan ya, seperti sumber daya manusia, teknologi. Kalau misalkan KTP, sumber daya manusianya siapa berarti? Kalau tadi teman-teman membuat KTP di kecamatan gitu, kira-kira sumber daya manusia SDM-nya siapa aja tadi inputnya? Ada yang masih ingat? Sumber daya manusia yang terlibat
stakeholder yang terlibat siapa kira-kira? Petugasnya, Bu. Oh iya, betul. Nah, itu sumber daya manusia yang terlibat, yaitu petugasnya. Petugasnya siapa ya? Petugas RT, petugas RW, Pak RT, Pak RW, atau petugas-petugas yang ada di kecamatan, yaitu sumber daya manusia. Terus yang kedua ada teknologi yang digunakan, entah itu sistemnya, softwarenya, atau peralatan yang digunakan. Nah, ini ada masukannya, serta bahan baku untuk menghasilkan output. Nah, outputnya apa? Outputnya tadi dalam bentuk produk atau layanan. Kalau misalkan KTP tadi bentuknya produknya apa ya? KTP, termasuk juga layanan gitu ya. Nah, kalau misalkan jasa, ya berarti outputnya layanan atau service gitu ya. Nah, karakteristik yang keempat di sini ada peran dan tanggung jawab. Proses bisnis mengidentifikasi peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap orang atau departemen yang terlibat dalam proses tersebut. Contoh, tadi kita kembali lagi ke KTP tadi ya. Kalau misalkan kita mengurusi berkas A, berkas B, itu nanti peran dan tanggung jawabnya misalkan petugasnya Pak RT atau Pak RW gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita mengisi belangko atau formulir ABCD, nanti peran dan tanggung jawabnya pihak kecamatan. Nah, itu sudah ada peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, seperti halnya yang tadi di sini peran dan tanggung jawab dari penjualan itu apa, kasir keuangan apa, produksi apa. Nah, gitu ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada pemantauan dan peningkatan. Jadi proses bisnis seringkali diawasi dan dievaluasi secara terus-menerus, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses bisnis tersebut berjalan efisien dan efektif. Seringkali misalkan kalau membuat KTP tadi dirasa kok ini lama sekali ya, setelah kita ke kecamatan harus lagi ke RT RW misalkan, ada daerah yang kayak gitu. Terus dirasa proses bisnis ini nggak efektif. Kenapa kita kok nggak harus kembali ke RT RW lalu kembali lagi ke kecamatan? Nah, itu harus dilakukan pemantauan. Setelah itu kita bisa melakukan peningkatan. Mungkin ada beberapa aktivitas yang harusnya di-cut gitu atau dijadikan satu. Nah, untuk peningkatan proses bisnis itu. Selanjutnya di sini, lalu apa hubungannya proses bisnis dengan ERP? Nah, kalau kemarin kita membahas sedikit tentang ERP. Jadi ERP itu adalah salah satu software Enterprise Resource Planning. Jadi kemarin ada yang license, ada yang proprietary. Maksudnya apa? License itu yang berbayar ya. Ada punyanya Microsoft Dynamics. Nah, itu yang berbayar. Ada yang juga yang open source seperti Odoo gitu ya, nanti akan kita gunakan praktikum menggunakan Odoo pada mata kuliah ini. Nah, contohnya Odoo. Lalu kaitannya apa sih? Nah, di sini peran penting ERP dalam bisnis selain mengintegrasikan semua unit adalah untuk memposisikan organisasi untuk mengubah proses bisnisnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, contohnya gini, misalkan di sebuah universitas kita ya, itu kan ada beberapa unit, ada unit akademik, ada unit kemahasiswaan. Nah, itu punya sistem sendiri-sendiri. Nah, kita harus mengintegrasikan sistem itu biar tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya kita bisa menggunakan software ERP ini. Nah, yang nantinya kita akan gunakan atau kita praktiknya di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, ERP itu kan software ya. Di dalam software itu sudah terdapat banyak proses bisnis yang sudah dibangun oleh developernya. Jadi bentuknya logika sistem yang mungkin berbeda dengan proses bisnis perusahaan. Misalkan kalau membuat KTP tadi, kita harus ke RT, RW, baru kecamatan. Ketika kita menggunakan sistem ERP, oh ternyata di ERP itu proses bisnisnya langsung ke kecamatan. Jadi di situ sudah ada dokumen RT, RW, kita tinggal upload gitu misalkan. Berarti kan proses bisnisnya berbeda. Nah, itu nanti tergantung perusahaan mau memilih yang mana. Keputusan tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan.
pelanggan dan pemangku kepentingan yang lain dalam jangka panjang. Jadi perusahaan itu boleh memilih, yang pertama perusahaan harus mengubah proses bisnis, dan yang kedua atau memodifikasi ERP, mengcustomize ERP agar sesuai dengan proses bisnis perusahaan gitu. Ya, contohnya tadi misalkan suatu kecamatan A ingin mengimplementasikan ERP gitu, atau suatu kota pemerintah A, ternyata proses bisnis as is-nya beda. As is itu yang sekarang dilakukan sama ketika menggunakan ERP berbeda. Nah, apakah pilihannya harus mengganti proses bisnis atau ERP yang menyesuaikan proses bisnisnya gitu, atau kita harus mengidentifikasi dulu proses bisnis yang ada. Nah, itu ya. Nah, itu terkait proses bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi bisnis. Nah, ini mungkin teman-teman tadi salah satu tujuannya dapat membedakan proses bisnis dan fungsi bisnis. Jadi fungsi bisnis itu apa sih ya? Fungsi bisnis itu adalah departemen atau bagian dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya kalau membuat KTP tadi, fungsi bisnisnya apa? Satu, ada bagian yang ada di kecamatan, bagian yang ada di misalkan di desa, perangkat desa. Nah, itu fungsi bisnis. Nah, kalau di dalam perusahaan yang mungkin perusahaan yang sudah besar ya, di situ ada marketing and sales, ada divisinya sendiri. Lalu ada human resource, ada SCM, manajemen rantai pasok, tim supply chain management sendiri. Lalu accounting and finance sendiri, lalu ada bagian HR sendiri, human resource. Nah, kira-kira kalau di bagian human resource itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Di bagian human resource itu kira-kira tugasnya ngapain aja sih di bagian HR itu? Ada yang bisa menjawab mungkin dari rekan-rekan? Bagian rekrutmen, Bu. Oh iya, betul. Nah, benar. Nah, salah satu di bagian human resource itu bagian rekrutmen karyawan. Nah, gimana sih cara kita merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu? Misalkan perusahaan butuh karyawan yang A, berarti kita harus merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, benar ya. Nah, itu fungsi bisnis human resource. Oke, terima kasih Mbak Rafidazia atas jawabannya ya. Oke, selanjutnya di sini fungsional area operasi. Nah, di sini contohnya ya, contohnya fungsional area operasi dari fungsi bisnis. Nah ini human resource tadi ya, ada rekrutmen karyawan, ada training karyawan, ada payroll, penggajian. Nah, terus di sini ada accounting and finance ya, melakukan pembukuan, mengalokasikan dana dan kontrol, melakukan budgeting, cash flow management. Nah, di sini juga ada SCM, supply chain management. Ini terkait dengan produksi gitu ya, planning, produksi dan lain-lain, sampai ke maintenance mesin dan lain-lain. Nah, di sini kaitannya juga dengan marketing and sales ya. Bagaimana cara memasarkan produk, melakukan iklan, menggait influencer dan lain-lain. Nah, di sini masuk ke fungsional area operasi. Nah, di sini maksudnya fungsi bisnis dari fungsional area operasi. Nah, dari beberapa materi ini ada dua kesimpulan ya, ada dua kesimpulan utama. Jadi yang pertama, dalam penerapan ERP pada organisasi, identifikasi proses bisnis itu penting karena harus menentukan apakah ERP mengikuti proses bisnis perusahaan atau organisasi, ataukah option yang kedua, perusahaan yang mengikuti proses bisnis yang ada pada software enterprise resource planning. Dan poin kedua, area fungsional saling membutuhkan data dari area fungsional yang lain. Maksudnya divisi A saling membutuhkan dari divisi-divisi yang lain, membutuhkan data dan saling terintegrasi sehingga data yang dibagikan akurat dan tepat waktu. Jadi yang satu terhapus, yang mungkin ada update-nya, ada informasi, oh ternyata data A terhapus di divisi-divisi yang lain. Oke. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Boleh, silahkan.
Ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, mau bertanya Bu, yang dimaksud ERP menyesuaikan proses bisnis perusahaan itu yang seperti apa ya Bu? Kemudian berapa lama perusahaan menerapkan ERP yang sesuai dengan proses bisnisnya? Oke, baik. ERP menyesuaikan proses bisnis perusahaan. Yang dimaksud itu seperti apa? Misalkan gini, misalkan dalam sebuah perusahaan itu sudah punya proses bisnis, ya. Contoh simpelnya tadi KTP gitu ya. Contoh simpelnya tadi KTP. Misalkan kita cara membuat KTP di kecamatan A, kita kan harus datang ke RT, harus datang ke RW, lalu ke kecamatan. Nah, nanti kita kalau sudah melengkapi berkas, seminggu lagi kita baru ke kecamatan untuk mengambil. Nah, mungkin itu dirasa proses bisnis yang paling fix, yang paling cocok, atau yang paling bagus dalam melakukan proses mencetak KTP itu misalkan, atau membuat KTP. Nah, berarti sistem kita yang mengikuti proses bisnis itu, atau ERP itu yang mengikuti proses bisnis. Nah, jadi kalau misalkan proses bisnis kita harus ke RT RW itu tidak ada di sistem, tidak ada di software, di mana misalkan software itu proses bisnisnya beda. Walaupun ERP itu menyediakan beberapa proses bisnis, sistem logika gitu ya. Nah, kalau misalkan ERP itu tidak fix dengan tidak fit dengan proses bisnis yang ada, kita bisa melakukan customize. Customize itu apa ya? Kita melakukan konfigurasi sendiri, melakukan memodifikasi ERP agar sesuai dengan proses bisnis kita, gitu, proses bisnis perusahaan. Nah, terus lalu tadi pertanyaan kedua, berapa lama ya penerapan ERP pada perusahaan. Nah, itu tergantung perusahaannya, seberapa banyak proses bisnis yang akan diimplementasikan ERP. Nah, jadi tidak harus kita mengimplementasikan ERP itu langsung semua divisi. Bisa langsung, boleh dari divisi keuangan dulu. Boleh. Walaupun walaupun divisi yang lain belum menerapkan ERP. Kita bisa mulai dari keuangan dulu. Nanti kalau keuangan sudah selesai, kita masuk ke divisi misalkan Human Resource Management. Nah, boleh perusahaan menerapkan di beberapa divisi atau semua divisi. Nah, itu akan mempengaruhi implementasi ERP. Nah, implementasi ERP itu persiapannya juga lumayan lama ya. Lumayan lama itu maksudnya apa? Tergantung kebutuhan juga. Bukan lumayan lama, maksudnya gini, misalkan kita harus mengidentifikasi dulu proses bisnis yang saat ini, apakah proses bisnis saat ini itu sudah optimal atau belum, sudah efisien, efektif atau belum. Kalau misalkan belum, kita harus mencari proses bisnis yang paling efektif. Nah, kalau sudah misalkan proses bisnis itu sudah efektif dan efisien, kita baru menerapkan ERP. Boleh seperti itu. Atau kita memilih, oh ternyata ada beberapa proses bisnis yang sudah fit di ERP, kita bisa langsung mengadopsi itu. Nah, gitu mungkin ya, Mbak Rini ya tadi ya. Oke, Mbak Rini mungkin sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, itu nanti ya, itu tadi ya kesimpulan pada perkuliahan kedua pada hari ini gitu. Oke, nah ini tadi sudah pertanyaan ya. Nah, selanjutnya adalah penugasan atau assessment. Nah, di sini ada tugas di minggu kedua ini ya. Ini tugas pertama pada minggu kedua. Yang pertama, ini teman-teman harus membuat contoh serangkaian proses bisnis pada perusahaan, boleh mengambil case pada modul-modul yang ada pada ERP. Lalu teman-teman menentukan input dan outputnya apa, lalu fungsional areanya apa, peran dan tanggung jawabnya apa. Ini bebas ya, misalkan boleh mengambil khusus di modul HRM, Human Resource Management. Boleh teman-teman mengambil di modul keuangan, bebas ya. Tidak ada batasan mengambil modul yang mana. Gitu, yang jelas ada beberapa syarat ya, input output, lalu fungsional area, peran dan tanggung jawabnya. Dan selanjutnya yaitu pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ini filenya berbentuk PDF, nanti formatnya akan saya share di e-learning, lalu dikumpulkan melalui e-learning dengan subjek assignment 1 ya. Jadi di sini nanti
ada subject assignment 1, jadi teman-teman nanti bisa submit di assignment 1 ini. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas pada pertemuan kedua ini? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Cukup. Oke, Ya, baik. Bu. Baik ya, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman. Saya izin stop share dulu. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan ketiga ya. Kita masih akan membahas mengenai ERP juga, membahas mengenai fungsi bisnis serta beberapa yang berkaitan dengan sistem enterprise. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.